warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman, saudara sekalian setanah air. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Hadi dari kelompok KKN 052 YN Kediri tahun 2021. Oke, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang protokol isolasi mandiri COVID-19 sesuai dengan arahan P2PTM tentang pencegahan penyakit tidak menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, mari kita mulai ya. Protokol isolasi mandiri COVID-19 menurut P2PTM Kemenkes RI. Yang pertama yakni selalu memakai masker serta membuang masker di tempat yang ditentukan. Jadi ketika kita memakai masker yang sekali pakai, maka itu harus dibuang ya, maskernya tidak boleh dipakai berulang-ulang karena akan menyebabkan bertumpuknya kuman dan bakteri di dalam masker tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, jika mengalami sakit dengan gejala demam, flu, batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Jadi untuk meminimalisir penularan, maka ketika kita mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya kita berada di rumah saja dan berusaha untuk memulihkan keadaan tubuh dan menyembuhkan diri hingga sehat. Selanjutnya yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Jadi jika kita memang sedang sakit atau melaksanakan isolasi mandiri, kita bisa memanfaatkan telemedicine, sosial media tentang kesehatan, dan juga kita menggunakan kendaraan pribadi untuk meminimalisir kontak dengan orang lain. Dan jika memang kita mempunyai riwayat yang berhubungan dengan kontak orang yang terindeks positif COVID-19, kita bisa menghubungi dokter atau perawat ya ketika kita melakukan check up dengan dokter atau perawat. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Itu digunakan ketika kita memang dalam satu rumah itu biasanya tidak semuanya positif, tapi karena isolasi mandiri kita tetap berada di rumah ya, maka untuk menjaga-jaga kita kamarnya terpisah ya, dan selalu jaga jarak ya, minimal 1 meter, jauh lebih baik. Walaupun di rumah kita tetap jaga jarak. Selanjutnya yang kelima, tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas, hindari pemakaian bersama, peralatan makan dan mandi dan tempat tidur. Jadi selain kamarnya yang terpisah, juga peralatan makan, peralatan tidur, peralatan mandinya harus dipisahkan. Tidak boleh dicampurkan. Nanti takutnya terjadi penularan atau infeksi ya, antar anggota ke anggota yang lain. Selanjutnya adalah terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. Hidup sehat dan bersih seperti kita makan makanan yang sehat itu ya. Terus yang bersih itu kita rajin mandi, mencuci tangan sebelum sudah makan, sudah beraktivitas, cuci kaki, masuk dan keluar rumah. Terus kita ketika batuk itu ditutup mulutnya ya, tidak boleh dikasihkan orang lain, itu kan sama dengan kita ikut menyebarkan penyakit ya. Jadi ada etikanya, kita batuk dan bersin.
Terus yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cara disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari minimal 15-30 menit. Kenapa kita membutuhkan sinar matahari? Karena sinar matahari mengandung vitamin D dan zat-zat yang menambah kekuatan imun tubuh kita sehingga kita tidak lemah gitu kan. Kalau kita hanya ada di dalam ruangan, jarang terkena sinar matahari, maka itu juga sangat berbahaya. Yang terakhir, yakni hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya, jika kita sakitnya sangat parah gitu, demamnya sangat tinggi tidak turun-turun, terus sesak nafas, kita baiknya menghubungi hotline kesehatan setempat ya, atau dirujuk di dokter umum gitu ya, ketika memang sudah parah. Jadi jangan ditahan ketika memang kita tidak mampu untuk mengatasinya sendiri atau keluarga kita tidak mampu untuk mengobatinya sendiri. Untuk terakhir, teman-teman tetap jaga diri, saudara, keluarga, dan teman-teman sekitar kita. Karena tak selamanya pemerintah mampu mencukupi hidup halayak masyarakat Indonesia. Ya. Jadi isoman ini atau isolasi mandiri ini adalah suatu bentuk bukti bahwa masyarakat mandiri untuk memerangi dan mencegah penularan COVID-19. Ketika bantuan-bantuan dan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut. Tetap kita berjaga-jaga ya, untuk setiap saat menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga kondisi kita. Teman-teman sekalian, di tengah wabah COVID-19 yang semakin marak ini, kita harus bersikap bijak dalam melakukan sesuatu dan menyebarkan informasi kepada teman-teman, sanak keluarga yang kita kenal. Karena COVID-19 ini memang ada dan memang kita juga harus berusaha untuk mengurangi penularan dan mencoba untuk tetap sehat, baik diri kita sendiri maupun keluarga sekitar kita. Karena bagaimanapun satu nyawa manusia, satu nyawa rakyat Indonesia itu sangat berharga sekali. Terima kasih, demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk berbahagia, karena bahagia itu penting ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.